Nah, penanda totem itu macam-macam. Ada yang bisa menggunakan satu, ini yang paling biasa adalah ini pilihan dari kawan-kawan. Kalaupun semuanya kita menggunakan print digital saja, jadi kalau bisa dikategorikan, penting nggak sih mas sebuah totem atau papan nama yang gede? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu mana mbak aku Dadik Wayujang bersama Waralafaga Kiyowo Tardas. Ada yang tahu? Ada yang tahu ini artinya apa? Ya, Wara anakku yang lucu, pintar dan cerdas. Oke. Ya apa kabar itu lagi? Wis siap? Ya aku tuh siap. Saya ingin memberikan sebuah insight tentang mas, apa salah satu produk yang bisa bertujuan untuk membuat orang berpikir tempat kita itu yang sangat eksklusif atau bisa dikategorikan keren gitu. Salah satu secara visual, walaupun tidak semua itu menjadi ukuran ya. Tapi ini akan saya sampaikan tentang sebuah produk offline. Jadi adakan produk itu secara offline maupun online. Tapi hari ini saya akan sampaikan tentang produk offline. Jadi banyak yang saya dapatkan insight dari klien saya bahwa kantor atau tempat bekerja atau rumah atau sebuah perusahaan Anda atau brand Anda itu hanya dilihat dari papan namanya saja. Papan namanya gede, perusahaannya gede. Neon boxnya besar, perusahaannya pasti besar. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa baik papan nama, neon box, ya, atau sign system ataupun totem itu semakin gede, biayanya semakin besar, pajaknya pasti semakin besar. Nah, salah satunya adalah totem. Totem itu kalau dulu bahasa zaman dulu, istilah zaman menhir itu kalau teman-teman searching totem itu kayak penanda ya, penanda dari ini adalah budaya wilayah sini atau lokasi ini, identitasnya di sini, kemudian penempatannya di sini dan segala macam. Nah, totem hari ini yang saya sampaikan bahwa di setiap perusahaan itu rata-rata hotel ya, rata-rata hotel itu ada papan nama panjang di depan gitu. Nah, itu adalah totem. Penting nggak totem? Penting nggak penting ketika totem itu sangat besar, sangat ideal untuk dilihat atau dinampakkan, dibikin, dipastikan, ini perusahaannya keren ini keren nih. Oke, nah ini pinjem, ini keren ini ya. Semakin papan namanya totem itu gede, kemudian speknya itu istimewa, wah ini dipastikan keren. Karena rata-rata klien saya hotel itu menggunakan totem. Jadi penanda dia di depan. Nah, penanda totem itu macam-macam. Ada yang bisa menggunakan satu, ini yang paling biasa adalah print digital. Jadi vinil print digital saja. Kemudian yang kedua ada yang menggunakan akrilik. Ada yang ketiga menggunakan twin light. Ada yang menggunakan ACP, aluminium komposit. Ada yang menggunakan batu bata ataupun batu. Ada yang menggunakan besi. Ini adalah bahan di mana totem itu dibikin. Yang saya sampaikan tadi, mana yang paling mahal, mana yang paling keren, bisa dipastikan perusahaan ini punya identitas yang cukup oke. Ini pilihan dari kawan-kawan. Kalaupun semuanya kita menggunakan print digital saja, itu cukup murah. Kalaupun 3x1, umpamanya menggunakan budget sekitaran 10 jutaan gitu. Tapi kalau aluminium komposit itu bisa sampai ke 50 sampai 100 jutaan. Nah, ini bisa dilihat bahwa ketika si calon customer itu melihat ada sebuah totem yang begitu gede, dipastikan perusahaan Anda itu perusahaan yang cukup bonafit dan keren. Padahal belum tentu itu. Ini yang terjadi di beberapa klien saya gitu. Dia punya ruko ukurannya cuma sekitar 4x7 gitu ya. Ya bisa dikategorikan itu nggak terlalu besar. Tapi papan namanya itu segede gaban gitu. Pajaknya saja bisa sampai 1 tahun itu 45 juta. Di situ sudah mendapatkan kepercayaan kepada calon customer adalah ini perusahaannya bonafit gitu. Jadi kalau bisa dikategorikan, penting nggak sih mas sebuah totem atau papan nama yang gede? Analisa saya bahwa ketika papan nama Anda gede, dipastikan persepsi orang perusahaan Anda itu cukup besar. Besar dalam artian apa? Adalah mengartikan ini persepsinya si calon customer adalah perusahaan Anda cukup oke ketika si calon customer ingin mempercayakan sebuah kebutuhannya kepada Anda. Siapa yang bisa mewujudkan itu? Di tempat kami di Utiro Indonesia bisa mewujudkan itu. Tapi ingat memang bahwa sebelum menggunakan produk itu dipastikan desainnya, dipastikan sebuah brand toolnya atau brand guidance-nya itu sesuai dengan perusahaan yang dibidik.
Jadi jangan sampai hanya karena cukup keren tapi mengindahkan sebuah identitas warna, identitas font, identitas penempatan yang berbeda dengan target market Anda. Kalau target market Anda bisa dikategorikan low profile gitu ya, tapi ini cukup high profile secara totemnya, nah bisa jadi ini berbeda tujuan. Jadi ini perlu dipastikan bahwa bukan hanya cukup keren ataupun besar, tapi disesuaikan dengan market yang dituju. Oke? Kira-kira kapan kawan-kawan mau menanyakan, Mas, tolong produk apa ya yang bisa dirilis secara konten ataupun dibahas lagi dari produk yang kira-kira cukup representatif untuk mewujudkan tujuan kita bersama membangun sebuah brand yang cukup oke. Nah, ini adalah bagian kecil, totem itu bagian kecil dari namanya program aktivasi di fase kedua, yaitu advertising. Ini adalah toolsnya, alat kecil saja untuk membangun kepercayaan klien terhadap brandnya. Apakah punya indikator marketing? Ya, karena memang marketing adalah perluasan pasar, bisa jadi ya, bisa jadi si konsumen itu atau totem Anda itu ditempatkan bukan di area saja, area tempat Anda saja, tapi bisa ditempatkan di tempat lain, di jalan menuju tempat Anda. Itu tujuannya adalah untuk memperluas pasar. Karena perlu diingat bahwa marketing punya tujuan memperluas pasar, kalau selling adalah closing atau mendapatkan duit atau pendapatan utamanya. Kalau branding meningkatkan sebuah kepercayaan, awareness, membangun persepsi sehingga kawan-kawan tidak salah sasaran ketika membangun namanya aktivitas brand Anda. Terima kasih dari saya, Dadi Wajang. Assalamualaikum.